Baik, Ibu Novi, hari ini adalah tahapan wawancara pra-observasi sebelum minggu depan ya kita ke kelas. Nah, yang pertama tentunya mohon Bu Novi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Ideo Ayu Noviantari. Di sini saya sebagai guru pengampu mata pelajaran IPAS. Baik, langsung saja ya Bu Novi. Yang pertama, KD atau indikator apa saja yang akan Ibu sajikan di kelas? Baik, nah untuk minggu depan pembelajaran itu terkait dengan sistem tata surya dan galaksi Bapak. Jadi di sana bumi dan antariksa babnya, kemudian subbabnya itu adalah sistem tata surya dan galaksi. Nah di sana target atau tujuan pembelajaran yang ingin pembelajaran saya itu di kelas itu yang pertama Pak Adi, peserta didik dapat menjelaskan matahari sebagai pusat tata surya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membandingkan benda-benda langit. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membedakan bintang dan rasi bintang. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan mengenai galaksi Bima Sakti. Seperti itu Pak Adi. Lalu metode apa yang akan Ibu pakai dalam pembelajaran KD tersebut? Kemudian apa alasan Ibu memilih metode tersebut? Saya di sana menggunakan metode diskusi, kemudian tanya jawab dan penugasan. Mengapa saya menggunakan metode diskusi? Karena saya ingin siswa lebih aktif dalam menggali informasi terkait materi yang saya ajarkan. Kemudian tanya jawab juga seperti itu, jadi saling melengkapi antara siswa satu dan siswa yang lainnya, seperti itu. Kemudian untuk penugasan di sana untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi tersebut Pak Adi. Jadi siswa tersebut sebelum saya kelompokkan, jadi kita harus mengetahui dulu gaya belajar mereka seperti apa. Nah setelah mengetahui, kita kelompokkan masing-masing. Nah di sana baru kita nanti berikan materinya apa terkait gaya belajarnya, kemudian petugasannya seperti apa, seperti itu. Lalu alat dan bahan yang Ibu siapkan apa saja? Untuk alat dan bahannya sudah pasti kan yang sudah tersedia di kelas itu papan tulis seperti itu. Kemudian dari saya mungkin menyiapkan PowerPoint, kemudian sumber-sumber belajar yang lain seperti video-video, kemudian mind map terkait dengan sistem tata surya. Karena kan Pak Adi, kita membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, otomatis kan harus ada diferensiasi kontennya di sana. Kemudian selain itu saya juga menyiapkan laptop, proyektor pada saat memberikan materi, dan mereka juga nanti kan pada saat pengumpulan tugas itu kan berbeda, ada diferensiasi produk di sana. Jadi mungkin ada siswa yang akan presentasi menggunakan PowerPoint seperti itu. Ibu Novi bisa ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan nanti di kelas? Tahapan pelajaran yang dimaksud seperti apa ya Pak Adi? Dari kegiatan pendahuluan itu seperti apa yang Ibu lakukan, kemudian inti, dan terakhir nanti kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan seperti biasa kita awali dengan berdoa, kemudian menanyakan kabar siswa, kemudian menanyakan bagaimana gambaran perasaan siswa pada saat itu sebelum memulai pembelajaran. Kemudian untuk memfokuskan siswa biar siswa itu pikirnya tidak kemana-mana, seperti itu saya menggunakan teknik stop sebelum memulai pembelajaran agar mereka bisa fokus. Kemudian kita giring mereka untuk memasuki pembelajaran dengan merangsang mereka terkait materi yang diberikan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan memantik seperti itu. Jadi mereka dengan sendirinya bisa saya memberikan pertanyaan pemandu, kemudian mereka jadinya berpikir kritis untuk mengarah ke materi seperti itu. Iya. Lalu persiapan Ibu Novi secara tertulis apa yang dibuat?
sebelum masuk kelas. Otomatis sudah pasti ya Pak Adi pasti membuat modul ajar atau RPP. Jadi apa yang ingin saya laksanakan nanti di kelas saya tuangkan di dalam RPP mulai dari pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutupnya seperti itu. Baik, kira-kira nanti materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Ibu Novi mengajar? Nah, kalau ada, coba dijelaskan dengan alasan. Materi maksudnya dalam satu bab atau dari bab-bab yang sudah berjalan? Mungkin di pertemuan yang akan Ibu lakukan saja dulu, di pertemuan berikutnya ini. Pertemuan ini ya, mungkin Iya. terkait dengan sistem tata surya itu sendiri Pak Adi, terutama tentang planet-planet, kemudian komet dan meteor seperti itu. Lalu, kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Ibu Novi? Tentunya sebelum mengajar itu kita kan menjelaskan tujuan atau target pembelajarannya Pak Adi ya. Apa yang menjadi tujuan kita itu yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama, otomatis siswa itu mampu menjelaskan tentang matahari sebagai pusat tata surya, kemudian membandingkan benda-benda langit, kemudian membedakan bintang dan rasi bintang, kemudian menjelaskan mengenai galaksi Bima Sakti seperti itu. Jadi anak-anak mampu mencapai target yang sudah ditentukan di awal pembelajaran seperti itu. Baik Bu Novi, sudah banyak yang dipaparkan. Nah, saya masih punya lagi satu pertanyaan. Apa yang perlu mendapat perhatian secara khusus pada pembelajaran kali ini? Yang perlu mendapat perhatian secara khusus ini dari segi anak-anaknya atau bagaimana Pak Adi? Dari siswanya mungkin, dari Bu Novi. Oke, dari siswanya Pak Adi ya. Dalam pembelajaran terdahulu nih sebelum saya melakukan pembelajaran minggu depan, yang mendapat perhatian khusus itu mungkin dari minat dan potensi yang dimiliki anak-anak itu kan berbeda-beda ya Pak Adi, gaya belajar mereka kan berbeda-beda, makanya saya merancang pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian sosio-emosional mereka juga ada kan siswa yang di kelas itu tidak stabil seperti itu, jadi mungkin nanti itu yang lebih dimantapkan lagi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Novi. Saya hari ini sudah mendengarkan banyak sekali pembelajaran untuk saya. Semoga nanti tentunya kita sama-sama mengharapkan agar siswa kita benar-benar menjadi profil pelajar Pancasila ya Bu Novi. Nah, kalau boleh tahu untuk pembelajaran ini kapan Ibu Novi akan lakukan di kelas? Segera minggu depan Pak. Minggu depan ya. Iya. Baik, kalau begitu sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih Bu Novi atas wawancara pada tahapan observasi ini, dan tentunya saya berharap nanti Bu Novi apa yang disampaikan ini sudah sangat baik sekali, dan di kelas tentunya nanti anak-anak pasti akan dengan sangat antusias menunggu Ibu Novi di kelas. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Novi. Terima kasih kembali Pak Adi, selamat siang.